Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, seorang manusia Khataman Nabiyyin wal Mursalin yang senantiasa mendoakan kita sehingga memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu hari Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya dan memberikan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah menurut kalian yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Di antara murid-muridnya ada yang menjawab yang paling dekat dengan diri kita orang tua, wahai guru. Teman kita, ada yang menjawab tetangga kita. Lalu Imam Al-Ghazali tersenyum dan membenarkan jawaban-jawaban dari murid-muridnya tersebut. Dan Imam Al-Ghazali menjawab bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kenapa kematian? Karena kematian senantiasa mengintai kita dimanapun kita berada. Kematian adalah hal yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apa, kita tidak tahu bahwa kematian akan senantiasa mengintai kita. Pertanyaannya, kita tidak tahu di mana dan kapan kita meninggal. Tapi yang bisa kita persiapkan dalam kondisi apa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, hanya Allah yang tahu. Tapi yang tahu dalam kondisi apa kita meninggal, kitalah yang menentukan. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, mungkin sedang ibadah kepada Allah, sedang sholat kita meninggal, sedang ngaji mungkin kita dipanggil oleh Allah, sedang sujud, karena banyak kan yang sedang sujud tiba-tiba meninggal. Itulah kematian yang dirindukan, husnul khotimah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, menurut kalian apakah yang paling jauh di dunia ini?" Murid-muridnya menjawab, "Yang paling jauh bulan, wahai guru." Ada yang bilang matahari, ada yang bilang planet. Lalu Imam Al-Ghazali kembali tersenyum bahwa jawaban mereka dibenarkan oleh Imam Al-Ghazali, tapi yang paling benar adalah yang paling jauh adalah masa lalu kita yang telah kita lewati. Kita tidak bisa kembali lagi seperti Doraemon, pintu ke masa lalu atau pintu ke masa depan. Tapi yang harus kita siapkan adalah mari kita ambil ibroh, pelajaran dari masa lalu kita. Kalaulah kita lihat, kalau kita dalam kendaraan bagai kaca spion, kita bisa melihat kaca spion ke belakang, kita ambil ibroh dan kita lihat masa depan yang lebih indah. Jadilah masa lalu sebagai pembelajaran dan jadilah masa depan sebagai harapan dan cita-cita. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang paling jauh adalah kita tidak bisa kembali lagi. Yang ada adalah penyesalan dan juga mungkin ibroh. Lalu yang ketiga, Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah menurut kalian yang paling besar di dunia ini?" Murid-muridnya ada yang menjawab matahari, ada yang menjawab mungkin binatang gajah. Kembali Imam Al-Ghazali tersenyum dan membenarkan jawaban-jawaban dari murid-muridnya. Tapi yang paling besar pada saat ini, yang besar dalam diri kita adalah wahai hawa nafsu. Maka hadirin yang berbahagia, hawa nafsu itu begitu besar bagi kita. Ya, hawa nafsu bagikan sesuatu yang memang luar biasa. Apabila kita tidak kendalikan, maka dia akan menjadi Tuhan kita. Harta menjadi hawa nafsu, uang menjadi hawa nafsu, pangkat jabatan menjadi hawa nafsu, dan dia akan menjadi besar mengalahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Bapak Ibu rahimakumullah, berat memang di dunia ini segala sesuatunya, tapi ketika kita bisa mengekang hawa nafsu kita, maka insya Allah kita menjadi orang yang senantiasa mutmainnah, hawa nafsunya tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, wahai murid-muridku, apakah yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab gajah, ada yang menjawab bulan, ada yang menjawab matahari, gitu ya. Imam Al-Ghazali kembali tersenyum, ya, dan membenarkan jawaban dari murid-muridnya. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Berat sekali memegang amanah, sehingga gunung pun tidak sanggup memegang amanah. Setiap kita adalah pemimpin, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyati. Setiap bapak adalah pemimpin dari keluarganya, ibu pemimpin rumah tangga juga. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka amanah adalah berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 golongan nanti di yaumil qiyamah, oleh Allah diberi perlindungan. Tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Makanya berat sekali, luar biasa. Jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, bahkan pemimpin masyarakat, bahkan kita pemimpin keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita adalah pemimpin. Mata kita nanti akan ditanya, hati kita ditanya, kemana arah kita dalam tujuan di dunia ini. Maka mudah-mudahan kita bisa mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Lalu yang kelima, Imam Al-Ghazali kembali bertanya, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, kapas wahai guru, debu wahai guru, atau ada yang menyebutkan ranting atau daun, itu ringan wahai guru. Imam Al-Ghazali kembali tersenyum dan membenarkan apa yang disampaikan oleh murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali menjawab bahwa yang paling ringan di dunia ini, wahai murid-muridku, adalah sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu gampang kita meninggalkan sholat. Kita bisa pergi jauh, bisa olahraga, bisa traveling, bisa healing dengan perjalanan yang cukup jauh. Tapi langkah kita menuju masjid begitu berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka kata Rasulullah SAW, begitu gampang orang yang meninggalkan sholat padahal mereka sibuk dengan urusan dunia. Langkah kita hanya mungkin ke masjid beberapa menit, sholat juga hanya beberapa menit, 5-10 menit dalam waktu sholat. Begitu berat, begitu susah sekali kita melangkahkan sholat karena beratnya perintah dari Allah tersebut. Kita ketahui bahwa sholat adalah amalan ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Apabila sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Apabila sholatnya buruk, buruklah seluruh amalnya. Maka sholat adalah identitas muslim. Yang membedakan kafir dan muslim, kata Rasulullah, adalah terletak dalam sholatnya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada murid-muridku, wahai murid-muridku, yang terakhir nih pertanyaan dari saya, begitu. Apakah yang paling tajam di dunia ini murid-muridku? Lalu murid-muridnya serempak semua, pedang wahai guru. Lalu Imam Al-Ghazali tersenyum, betul bahwa pedang itu tajam. Tapi Imam Al-Ghazali menunjukkan lisannya bahwa yang paling tajam di dunia ini adalah lisan kita. Orang terkena pisau, orang terkena pedang, besok lusa mungkin dia akan sembuh. Tapi orang sakit hati dengan lisannya, kecewa dengan lisannya, mungkin akan ingat terus sampai dia tua. Maka hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hatilah dengan lisan kita. Hati-hatilah dengan lisan kita dan juga tulisan kita yang akan membuat suasana menjadi keruh dan juga gaduh. Maka sebaik-baiknya kata Rasulullah, qul khairon aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, qul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kira-kira kalau tidak berbicara yang baik, tidak bisa berbicara menasehati, khawatir perbicaraan kita salah, maka kata Rasulullah, diamlah. Karena diam itu adalah sesuatu yang tidak menimbulkan masalah. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah pertanyaan-pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tersebut, walaupun itu pada zaman dulu dan ini terjadi masa sekarang, senantiasa kita gunakan pertanyaan tersebut untuk menjadi iktibar, untuk menjadi
teladan untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu jemaah sekalian. Itulah yang kurang lebih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.